Halo bro dan sis, apa kabarnya? Maaf, ini suara lagi bindeng tapi maksain tampil karena menunggu pilek sembuh ternyata lama. Jadi ya sudahlah, daripada nggak ngonten ya nggak. Daripada nggak ngonten, susah. Film yang akan kita bahas sekarang adalah sebuah film India yang berjudul June, yang menceritakan usaha dari seorang mantan dosen olahraga untuk menjauhkan anak-anak perkampungan kumuh dari kehidupan yang negatif melalui olahraga sepak bola. Jun sendiri berarti gerombolan, sebuah panggilan yang diberikan kepada tim sepak bola dari perkampungan kumuh. Buat sebagian orang, mereka itu tetap saja gerombolan dengan segala ekses negatifnya, bukan merupakan sebuah tim. Oke, kita langsung aja ke alur cerita. Di awal film, kita langsung dihadapkan dengan situasi lingkungan yang dihadapi oleh para tokoh kita di film ini. Semua adalah penduduk sebuah lingkungan kumuh dengan segala ekses negatifnya, para pengangguran dengan skill menjambret yang mana mereka ini mengandalkan skillnya itu untuk bertahan hidup. Selain copet dan jambret di jalanan, ada beberapa juga yang mencuri bongkahan batu bara dari sebuah kereta. Mereka juga adalah para pemulung dan pemadat, tukang mabok lem, gak jauh beda dengan kehidupan kampung kumuh di negara kita. Selain masalah kriminal, juga terdapat urusan perceraian yang dipicu oleh kondisi ekonomi rumah tangga yang lemah. Suatu hari, si gondrong Angus dan dua orang temannya lagi mabok lem di rel kereta. Di sana, dia merasa ditantang oleh seorang boy parlente yang memandangi mereka. Angus pun maju, hendak menantang balik, namun rupanya si boy ini punya bodyguard banyak sekali. Si gondrong pun dikepung sehingga ia pun harus kabur dari tempat itu. Angus pun berlari kencang, melarikan diri dari kejaran musuh. Lewat rel kereta, dia masuk ke sebuah perkampungan padat dan hampir saja tertangkap sampai akhirnya seorang om melerai pertikaian mereka. Si om ini diperankan oleh legend indie Amitabh Bachchan. Setelah berhasil memisahkan mereka, Mr. Vijay lalu berjalan mengamati keadaan sekitar. Dia miris melihat kehidupan anak-anak di sana. Masih bocil, kerjaannya udah ngemut tembakau. Si bapak itu adalah Mr. Vijay Borade, seorang dosen olahraga di St. John University, kota Nagpur. Dia lewat sana karena ada jalan pintas dari pintu kampus lewat perkampungan kumuh menuju lokasi rumahnya. Di rumahnya, dia dengan dibantu oleh anaknya mengasuh sebuah yayasan sosial, namun saat itu anaknya lagi galau. Dia sedang kepikiran untuk melanjutkan kuliah ke Amerika. Mr. Vijay sendiri gak keberatan karena dia sedang berada pada penghujung masa pensiun. Nanti ia bisa punya banyak waktu untuk mengasuh yayasan sosialnya. Suatu hari karena hujan, Mr. Vijay yang sedang berteduh di sekitar lapang menyaksikan anak-anak di perumahan kumuh itu bermain bola dengan jerigen plastik. Melihat keasikan dan keterampilan mereka dalam beraksi, Mr. Vijay pun menjadi tersepona. Buat dirinya, skuad anak kampung lusuh ini lebih atletik ketimbang anak-anak kampusnya. Esoknya dengan berbekal uang 500 rupiah dan satu bola sepak, Mr. Vijay datang lagi ke lokasi. Namun kali itu, ia tidak melihat anak-anak kemarin nongkrong di sana seperti biasanya. Demikian juga dengan esok harinya, Mr. Vijay malah sempat disangka sebagai om-om yang lagi nyari ganja. Hari itu rupanya gerombolan tersebut sedang jalan ke pasar terdekat. Dengan dipimpin oleh Angus, mereka hendak melakukan balas dendam kepada si boy perlente yang ternyata adalah pemilik toko elektronik di wilayah pasar. Terjadilah tawuran yang brutal itu sampai akhirnya anggota Satpol PP pun datang dan meringkus mereka satu persatu. Mereka semua digiring dan semuanya kemudian didata sebagai orang yang memiliki catatan kriminal. Esoknya barulah anak-anak itu nangkring di lapang. Kali ini Mr. Vijay hokinya lagi bagus, ia bisa menemukan berandalan ini. Kepada seseorang, ia pun kemudian meminta mereka bermain bola dengan bola yang ia bawa dan setelah setengah jam, ia akan ngasih uang 500 rupiah. Angus yang menjadi perwakilan dari kelompok itu minta jaminan. Mr. Vijay memperlihatkan uang yang ia punya. Berandalan itu pun bermain, gak jelas mereka main bolanya seperti apa. Lebih mirip kumpulan monkey yang dikasih buah kelapa. Mereka ternyata belum mengerti permainan sepak bola. Namun terlihat bahwa mereka ini berlari ngejar-ngejar bola dengan semangat karena tahu bahwa di ujung acara mereka akan dikasih angpau. Setengah jam berlalu, para pemain pun ngejoprak. Jerry mengembalikan bola dan Mr. Vijay menepati janjinya. Mr. Vijay minta mereka buat siap lagi esok harinya dan seperti barusan, ia pun akan kembali memberikan cuan. Malamnya, dengan uang hasil main bola tadi, The Gangs pun bisa makan malam beramai-ramai. Esoknya Mr. Vijay kembali datang dan mulai memberi penjelasan tentang olahraga sepak bola.
Dia membuatkan 2 gawang dan memisahkan gerombolan itu menjadi 2 tim. Namun karena terjadi gol bunuh diri karena satu orang menembak ke gawang kipernya sendiri, akhirnya satu tim disuruh untuk melepaskan kaosnya. Permainan berlangsung seru dan seperti biasa, Mr. Vijay memberikan uang setelahnya. Esoknya bahkan, Babu, seorang pemadat di kampung itu, mulai mengabaikan kegiatannya berjudi. Dia segera pulang ketika jam menunjukkan waktu sore. Permainan pun berlangsung dan duit gope pun kembali meluncur dari tangan Mr. Vijay. Anak-anak itu kali ini menggunakannya untuk beli tiket bioskop. Setelah beberapa kali mereka melakukan rutinitas itu, di mana kali itu Mr. Vijay mulai memberitahu tentang teknik dan strategi bermain bola. Pada suatu hari, sang pelatih berhenti datang ke tempat tersebut. The Gangs mulai heran. Mereka ini udah kadung menyukai permainan itu dan tentunya sudah terbiasa dikasih uang jajan tambahan. Penasaran, mereka pun menyambangi Mr. Vijay ke tempat kerjanya di kampus. Sempat dihalang-halangi oleh satpam, Mr. Vijay kemudian menyuruh satpam agar membiarkan anak-anak itu menghampirinya. Ankus menanyakan soal menghilangnya Mr. Vijay. Sang dosen kemudian berjanji bahwa esok hari ia akan kembali datang. Kemarin-kemarin dia lagi sibuk, dia bilang. Esoknya sementara The Gang sudah menunggu, Mr. Vijay ternyata masih nggak datang juga. Gemes pengen segera main bola, The Gangs kemudian beramai-ramai mendatangi rumah dosen olahraga itu. Sang dosen pun membukakan pintu dan dia bilang bahwa ia lagi nggak ada uang, jadi dia nggak jadi datang. Salah seorang dari mereka kemudian menawarkan agar mereka dihutangkan saja. Mr. Vijay nggak mau dan kemudian menutup pintu. Sudah berhasil Pak dosen ini mengikat berandalan itu dengan permainan sepak bola. Ternyata berandalan ini nggak langsung pulang. Akhirnya mereka bersedia sekedar dipinjamkan bola dan mereka janji akan mengembalikannya lagi. Mereka sudah sangat ketagihan bermain bola. Mereka pun akhirnya berlatih bola dengan semangat. Para berandalan ini tidak lagi peduli dengan uang gope di akhir latihan. Mereka sekarang hanya ingin bermain sepak bola. Suatu hari Mr. Vijay mengumumkan bahwa tim mereka telah ia atur untuk melakukan pertandingan persahabatan dengan tim tetangga, anak-anak kampus tempat ia mengajar. Meskipun pertandingan itu pertandingan friendly, dia tetap ingin agar tim kampung kumuh itu bisa mengalahkan tim anak kampus. Mereka pun mulai melakukan latihan. Sebagai dosen pelajaran olahraga, Mr. Vijay mulai mendidik para berandal dengan metode latihan yang benar. Sibuklah 2 lapangan yang terhalang tembok kampus itu menyongsong pertarungan mereka ke depan. Mendapat pemberitahuan dari Mr. Vijay, rektor kampus sempat melarang dosen olahraga itu untuk membawa anak-anak kumuh tersebut ke lingkungan kampus karena pasti mereka ini akan bikin kotor kampus mereka. Mr. Vijay memberi jaminan bahwa pertandingan nanti tidak akan menjatuhkan citra kampus di muka umum. Dia akan menjaga dengan baik suasana pertandingan. Pada hari H, saking kepengennya mereka tampil dan karena saat itu adalah momen sekali-kali mereka bisa tampil di hadapan para mahasiswi, anggota The Brandals pun datang dengan dandanan layaknya mau ke kondangan. Selain itu, mereka juga telah mengarahkan para cheerleader untuk datang memberikan semangat. Mr. Vijay mendapuk Ankus untuk menjadi kapten tim. Pertandingan pun dimulai dan gol demi gol berhasil dilesakan oleh tim anak kampus ke gawang anak tim gembel. Tidak tanggung-tanggung, 5 aja banyaknya. Itu semua terjadi karena kekacauan dan kekampringan para anak kampung itu yang petantang-petenteng di dalam lapang. Mereka masih demam panggung. Saat istirahat, Mr. Vijay memarahi anggota tim. Menurutnya, kelakuan mereka tadi di dalam lapangan telah membuktikan bahwa anggapan tim seberang benar soal mereka. Anak kampung kumuh mana bisa main bola dengan benar, yang ada mereka bikin kisruh. Mr. Vijay kecewa melihat kelakuan mereka yang sudah bikin malu. Dimarahin oleh Pak Bos yang mereka hormati, anak-anak pun mulai merasa malu. Mereka melucuti semua atribut gaya yang mereka pakai dan lebih memilih main nyeker karena kaki mereka juga udah terbiasa lari tanpa sepatu. Nah, setelah itu barulah tim kumuh bermain lebih serius. Perlahan-lahan mereka menemukan ritme permainannya. Gol balasan pun berhasil mereka lesakan, ditambah gol kedua yang sama-sama berawal dari pergerakan Jerry di sayap kiri. Dengan keunggulan dalam hal fighting spirit, tim kaum kumuh berhasil mendominasi tim anak kampus. Gol kelima bahkan dilesakan Ankus setelah Doi melakukan soloran. Pemain tim lawan tidak ada yang berani mentackle-nya. Takut kali mereka mau nekel seorang preman.
Karena pelatih tim anak kampus bersikeras bisa menang melawan tim kampung kumuh, akhirnya dilakukan adu tendangan penalti meskipun itu sebetulnya nggak penting. Cuman sekedar buat gengsi doang, meskipun pada akhirnya hasil adu penalti tersebut memenangkan tim kumuh atas tim anak kampus. Permainan anak kampung ini mulai menarik simpati dari seorang satpam yang ingin direkrut sebagai anggota tim dan seorang anak cewek cantik, anak pejabat yang mulai bersimpati kepada mereka. Anggota tim bola kampung kumuh asuhan Mr. Vijay makin lama makin akrab. Kini sang pelatih mulai mengundang anak-anak itu untuk sesekali berkumpul di rumahnya makan-makan. Sangat miris mendengar pengakuan-pengakuan dari mereka. Babu sangat berterima kasih bahwa ia sudah diberikan kesempatan untuk bermain bola bersama tim Mr. Vijay. Sebelumnya belum pernah ada orang yang peduli. Sebagai anak kampung kumuh kota Nagpur, sebelum ini tujuannya cuma satu, setor kewajiban bunuh orang satu kali, lalu menjalani tahanan di penjara dan keluar lagi beberapa tahun berikutnya. Begitu umumnya garis hidup orang-orang di tempat kampung kumuh. Namun sekarang ia sangat senang bermain bola. Babu berharap Mr. Vijay tetap mengajaknya berada dalam tim. Kesimpulan yang didapat dari testimoni anak-anak kaum kumuh, jiwa mereka mulai merasa terangkat setelah mereka diajak oleh Mr. Vijay untuk ikut dalam sebuah aktivitas yang positif. Mereka merasa mendapatkan pengakuan, harga diri mereka pun ikut mulai terangkat. Tiba waktunya Mr. Vijay pensiun dari aktivitasnya menjadi dosen di St. John University, kota Nagpur. Konsentrasinya kini bisa full ia berikan kepada tim sepak bola kampung kumuh. Mr. Vijay memeriksa ke perusahaan pemilik lahan. Ternyata lapang tempat mereka biasa bermain bola sebetulnya adalah lahan yang dihibahkan bagi warga untuk aktivitas olahraga, bukan sebuah lahan pembuangan barang rongsokan seperti yang selama ini difungsikan oleh pihak kontraktor. Berbekal surat dari pihak pemilik properti, akhirnya Mr. Vijay dan warga mengusir pihak kontraktor dan memaksa mereka untuk membawa barang-barang rongsok yang mereka buang selama ini ke lahan mereka. Bekerja sama, mereka mengangkut barang-barang itu ketika pihak kontraktor terlihat enggan melakukannya. Bekerja sama juga para warga kemudian mencat lapangan bola milik mereka. Kini hadirlah sebuah lapangan bola ukuran kecil di antara lahan kampung kumuh kota tersebut. Makin semangat pula anak-anak itu bermain bola tiap harinya. Lama latihan terus, anak-anak pun mulai gatal ingin bertanding. Mereka meminta agar Mr. Vijay membuatkan sebuah turnamen. Bingung-bingung, akhirnya muncul juga ide dari anak-anak sendiri agar mereka ditarungkan dengan tim bola kampung kumuh lainnya. Mr. Vijay sangat menyukai ide tersebut. Ia pun segera berbicara kepada Pak Rektor agar diizinkan untuk mengadakan turnamen bola kampung kumuh di lokasi lapangan kampus. Mr. Vijay meyakinkan bahwa hal ini akan menjadi media yang sangat baik bagi para anak kumuh agar bisa keluar dari kehidupan negatif yang selama ini mereka jalani. Untungnya Mr. Vijay ini punya reputasi yang baik. Dia pun diizinkan selama bisa menjaga agar suasana selalu kondusif. Namun di luar, rupanya sedang terjadi sebuah dinamika pada diri Angkus. Ia yang malamnya mendapatkan telepon dari seorang tukang tadah langganannya. Esoknya ia pun datang, namun ternyata si tukang tadah itu sudah menjebak Angkus. Dia sudah dikolingin oleh si boy perlente yang masih dendam kepada si gondrong. Si gondrong pun kemudian dikeroyok dan dibully, disuruh meminta ampun. Namun karena bandel, Angkus kembali melarikan diri. Lari kencanglah ia dan masuk ke sebuah perkampungan lain, yang mana di situ ia sudah dicegat oleh orangnya si boy. Angkus terpaksa mengeluarkan pisau silatnya untuk melukai orang yang hendak mencegatnya. Angkus pun kabur dan terpaksa harus menjauh dulu dari kampungnya setelah Razib memberi kabar bahwa pihak kepolisian dan orang-orang si boy sudah pada mencarinya ke rumah. Sementara itu Mr. Vijay dan tim tidak banyak membuang waktu. Mereka pun langsung membuatkan format acara turnamen itu dan mulai membuat spanduk dan flyer pengumuman yang mereka sebar via elektronik maupun via manual, ditempel di tembok kota dan truk yang sedang melintas. Acara itu bertajuk National Slum Football Competition, kompetisi sepak bola antar kampung kumuh tingkat nasional. Karena dicetak dalam jumlah besar dan disebar kemana-mana, akhirnya flyer itu pun sampai ke beberapa orang di berbagai pelosok India. Mereka pun mulai kebanjiran para pendaftar. Mr. Vijay and the gang pun jadi sibuk untuk mempersiapkan akomodasi bagi peserta. Mereka menggelar matras-matras dan karpet di beberapa ruangan kampus. Pada saat yang bersamaan, Angkus menelepon. Mr. Vijay kemudian memberikan instruksi agar dia segera menyerahkan diri ke kantor polisi terdekat.
Dengan terpaksa, si Gondrong kemudian nyamperin kantor polisi dan seperti yang ia takutkan, ia pun akhirnya kena tempeleng dari anggota polisi. Namun itu berlangsung gak lama karena Mr. Vijay keburu datang menolongnya. By the way, turnamen pun akhirnya berlangsung. Mr. Vijay dengan didampingi oleh anak asuhnya berperan sebagai panitia, sementara Babu berperan sebagai Bang Jebret, komentator pertandingan. Semua pemain terlihat antusias memperlihatkan kehabisannya, dan itu tidak hanya dari pemain laki-laki. Ada pemain-pemain perempuan pula yang diselipkan di dalam tim, dan itu diperbolehkan. Suasana berlangsung sangat meriah. Walhasil, areal kampus pun jadi ikut meriah pula dengan sampah. Hari berikutnya turnamen masih berlangsung sangat meriah, bahkan makin seru, kekerasan dan kecunihinan mulai terjadi. Di tengah acara, Mr. Vijay mulai mendapatkan komplain dari pihak kepolisian. Puncaknya pada sore hari ketika Bapak Rektor datang memantau, kampusnya kini sudah semacam area pemukiman kumuh seperti tetangga kampus mereka. Pak Rektor merasa cukup. Mr. Vijay diminta untuk menghentikan acara apabila esok hari kondisi kampus masih tetap sama. The Gangs melihat guru mereka dimarahi oleh Pak Rektor. Mereka pun gak terima. Malamnya, tanpa dikomando oleh siapapun, pasukan berandalan asuhan Mr. Vijay melakukan kerja bakti untuk membersihkan seluruh areal kampus. Mr. Vijay yang baru tiba lagi sehabis istirahat di rumah merasa tercengang melihatnya. Anak-anak gembel ini apabila diberikan kesempatan, mereka pun memiliki harga diri dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Esoknya turnamen pun dilanjut dengan bentuk pengawasan yang lebih tinggi dari anak asuhnya Mr. Vijay. Pada akhirnya suasana lapangan pun kini sudah mulai kondusif. Jalannya pertandingan berlangsung sangat baik. Publikasi pun jadi punya nilai bagus karena tidak ada hal-hal yang minus seperti sehari sebelumnya. Keluarlah akhirnya pemenangnya, tim dari Kampung Kumuh daerah Bengal Barat. Pak Rektor pun hadir untuk memberikan hadiah. Kali ini ia bisa berdiri bersama dengan para pemain bola dadakan itu dengan rasa bangga. Dia pun memberikan tributnya kepada Mr. Vijay, sang penggagas acara yang sudah mensukseskan acara tersebut, sebuah wadah bagi kaum jelata untuk mencoba muncul dan berprestasi. Anaknya pun ikut bangga dengan sepak terjang ayahnya itu. Beberapa waktu kemudian, melalui sang anak, tim sepak bola asuhan Mr. Vijay mendapatkan undangan untuk ikut serta dalam turnamen Homeless Soccer, turnamen tingkat dunia bagi para kaum jelata di kota Atlanta, Amerika. Sebuah kesempatan yang sangat berharga yang juga merupakan kehormatan bagi negara India. Namun yang jadi masalah, mereka harus mencari ongkos tiketnya sendiri. Sebelum masuk ke urusan itu, Mr. Vijay and Son pun melakukan seleksi terlebih dahulu terhadap tim yang akan mereka bawa ke Amerika. Kel Chan, sang satpam, dan Angkus tentu saja masuk terpilih. Selain itu ada dua orang yang sedang dipenjara dan juga seorang cewek tomboy yang juga ikutan terpilih. Yang paling ribet adalah urusan seorang cewek yang bernama Monica. Udah mah rumahnya di pelosok dan ternyata keluarga cewek ini beneran homeless. Mereka gak punya satu dokumen pun yang mengesahkan kewarganegaraan mereka. Gak itu KTP ataupun kartu keluarga. Mr. Vijay gak mau ikut pusing ngurusin tetek bengek. Dia hanya menitipkan uang agar ayahnya Monica membantu menguruskan paspor bagi anaknya. Namun karena untuk membuat paspor haruslah punya dokumen kewarganegaraan, urusan pun jadi ribet. Gak mudah untuk bisa mengangkat martabat seseorang, keabsahan secara legalitas pun diperlukan. Akan halnya Razia, ibu dari 3 orang anak yang sudah bisa ranjang dengan suaminya. Ia pun tentu saja kesulitan untuk mengurus paspor karena dokumen yang ia miliki berada di tangan suaminya. Namun untungnya, suaminya itu masih berbesar hati mau mengantar dokumen Razia ke rumah orang tuanya. Sementara para pemain yang terpilih sibuk dengan masalah dokumen, Mr. Vijay dan anaknya pergi ke sana kemari untuk mengajukan pendanaan. Merasa nggak tahan melihat respon sinis dari orang-orang yang mereka datangi, Mr. Vijay berkeputusan untuk berhenti ngemis-ngemis. Sementara anaknya masih sibuk cari dana sana-sini, dia lebih memilih menggadaikan lahannya agar kondisi pos pendanaan bisa langsung aman sambil mereka menunggu pihak sponsor yang masuk. Yang paling tidak terduga adalah datangnya bantuan dari seorang juragan di pasar yang mengaku terkesima melihat efek tim sepak bola terhadap perilaku para berandalan setelah mereka diasuh oleh Mr. Vijay. Segepok uang ia donasikan dengan ikhlas sebagai bentuk support terhadap kontribusi Mr. Vijay terhadap perkembangan anak kampung kumuh. Para pemain dari berbagai daerah kemudian datang ke pemusatan latihan di kampung kumuh kota Nagpur. Di lapangan bekas penampungan barang rongsokan itu, para pemain berlatih dalam arahan Mr. Vijay. Namun ada satu hal pelik yang masih membelenggu keutuhan tim. Angkus, sang superstar, masih harus berjuang untuk bisa mengurus paspornya.
Setelah pengajuan pasportnya ditolak pihak imigrasi karena adanya catatan kriminal di kepolisian, di kantor kepolisian, Angkus harus kena masalah juga karena ketika diperiksa, tempo hari dia menuliskan namanya dengan menggunakan nama Don, nama panggilan dari para temannya. Pihak kepolisian menolak memberikan catatan kelakuan baik. Angkus and the gang malah diusir dari lokasi. Mr. Vijay sempat datang untuk membantu mengusahakan agar paspor Angkus bisa dipermudah karena ini menyangkut tugas negara. Namun saat itu kondisi masih buntu. Angkus hanya bisa curhat kepada Angel, mahasiswi si penggemar Maradona yang kini udah jadi temannya itu. Beberapa hari kemudian, sementara tim berangkat menuju Mumbai, Angkus yang gagal punya paspor hanya bisa menyaksikan Mr. Vijay dan tim cabut dan menghilang dari pandangannya dengan menggunakan bis rombongan. Angkus sangat marah, ia sangat dendam kepada si Kapolsek. Si gondrong itu sampai berniat menghabisi nyawanya, namun untungnya Babu dan Razib yang melihat gelagat bahaya terus mengawal temannya itu dan mencegahnya dari melakukan perbuatan yang fatal. Besok paginya, Angkus mendapatkan telepon dari seorang tukang pos yang datang untuk mengantarkan paspor miliknya yang akhirnya dirilis oleh pihak imigrasi. Larilah mereka pulang ke rumah sebelum Pak Pos itu keburu pergi. Mereka pun kegirangan. Untungnya Angkus punya dua sobat yang setia. Dia kemudian dibantu dibawakan barang dan diantar menuju stasiun bus. Di Mumbai sendiri, tim masih standby untuk menghadiri acara pelepasan yang dilakukan oleh pihak Kemenpora India. Di sini tim ini diperkenalkan bahwa ada sekelompok atlet dari kalangan kumuh yang akan berangkat mewakili negara India dalam sebuah kejuaraan tingkat dunia. Angkus and the gang akhirnya sampai di stasiun bus, beli tiket bus menuju kota Mumbai dan menunggu bus tersebut untuk datang. Apesnya di sana mereka ditemukan oleh anak buahnya si Boy Perlente. Mereka pun dikerjain lagi. Angkus disuruh untuk bersujud menciumi kaki si Boy. Kini demi harapan menuju kehidupan yang lebih baik, Angkus pun rela untuk menggadaikan harga dirinya. Dia bersujud dan menciumi sepatu boot si Boy. Yang penting dia bisa dibebaskan agar segera bisa berangkat menuju Mumbai. Namun ternyata si Boy masih terus menyiksanya. Untunglah saat itu datang kemudian Pak Kapolsek bersama dengan Angel yang datang menolong. Entahlah guys, mungkin ini gaya skenario India yang selalu berusaha dramatis. Akhirnya Angkus dibebaskan dan pada akhirnya diantar oleh Angel langsung menuju bandara kota Mumbai, di mana di situ tim sudah menunggu kedatangan si gondrong. Ketika masuk ke gerbang pemeriksaan, Angkus harus bersabar bolak-balik karena selalu terdengar suara alarm yang berbunyi ketika ia melewati metal detector. Akhirnya dibuanglah satu benda metal terakhir, si pisau silet yang selalu ia selipkan di kantong celana seakan sebuah pertanda bahwa anak berandalan ini telah meninggalkan kehidupan lamanya yang suram. Ketika akhirnya ia bisa lewat, si preman ini pun tak kuasa menahan rasa harunya. Angkus cegukan dalam pelukan rekan-rekannya. Komplitlah sudah tim ini berangkat meninggalkan tanah air untuk mewakili negaranya. Lewat olahraga sepak bola, sekelompok anak rakyat jelata bisa terangkat kehormatan diri dan harkat derajatnya. Oke, demikianlah ceritanya bro dan sis. Kita tim Sinotok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.